Pada video kali ini saya akan melanturkan dua buah ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan bela negara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat 38 dan 39. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. At-Taubah ayat 39. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, dalam dua buah ayat tersebut berhubungan dengan bela negara. Tentu ketika anjuran berperang dari Allah Subhanahu wa taala itu tentulah bukan anjuran berperang untuk menginvasi sebuah negara, untuk menginvasi sebuah kedaulatan daripada negara lain. Akan tetapi anjuran berperang dalam kitab suci Al-Quran ini yaitu ketika akidah, ketika Islam, ketika orang-orang Islam berada dalam ancaman orang-orang yang ingin menguasai atau menaklukkan atau bahkan memporak-porandakan kehidupan Islami di negara kita sendiri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38 dan 39 yang menganjurkan kepada manusia, khususnya kaum muslim, untuk berperang melawan kezaliman, melawan keangkara-murkaan, melawan kepada kekuasaan-kekuasaan yang akan menginjak-injak kehidupan kemanusiaan.
akan menginjak-injak kehidupan beragama kita. Dua ayat ini Allah turunkan ketika terjadi perang Tabuk, sehingga Allah memerintahkan kepada manusia, kepada umat Islam saat itu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita atau dua ayat ini akan kita padukan untuk suasana kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini. Tentu Allah tidak akan memberikan lagi atau menurunkan ayat-ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu daripada ayat-ayat Quran kepada manusia-manusia lain, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi saat ini ada kemungkinan peperangan mungkin yang akan terjadi di sekitar kita, atau mungkin peperangan yang untuk melawan intoleransi terhadap kehidupan beragama di bangsa kita yang saat ini sedang mewabah. Kita sama-sama ketahui bahwa telah terjadi penyerangan terhadap beberapa orang ustadz ketika para ustadz tersebut sedang memberikan tausiah ataupun sedang mengimami di sebuah masjid atau sedang kegiatan beragama lainnya, kan tetapi mereka diserang secara tiba-tiba oleh orang yang dalam tanda kutip mungkin tidak dikenal. Bukan berarti saya di sini akan memerangin atau mengajak kita semua para pemirsa terindah sekalian untuk berperang dalam melawan semua keangkara murkaan tersebut. Akan tetapi melalui video ini kita mari sama-sama menjaga silaturahmi kita, menjaga toleransi kita. Apabila kita melihat atau mendengar atau sengaja menonton di YouTube yang sedang menyiarkan keagamaan daripada agama-agama yang berbeda daripada agama kita, tentu seharusnya kita tidak menyikapinya secara lebih dalam, atau sebaiknya kita tidak membuka YouTube agar kita tidak mengerti akan apa konten yang dimuat oleh para penceramah tersebut, baik dari agama yang berbeda sekalipun. Dengan demikian, dunia khususnya Indonesia ini yang saat ini negara kita adalah negara yang sangat demokratis, sehingga konten-konten keagamaan, konten-konten kebinekaan kita terlalu gampang kita buka di internet kita. Sehingga apabila pemeluk agama lain melihat konten seorang ahli agama di bidang yang berbeda, di agama yang berbeda, dan pada saat itu mereka sedang mungkin dalam tanda kutip memburuk-burukkan atau menista-nistakan atau menistakan agama yang lainnya, tentu kita tidak harus bereaksi secara maksimal, tentu kita tidak harus bereaksi secara berlebih-lebihan, karena apa yang mereka sampaikan di YouTube tersebut sengaja mereka sampaikan kepada umat mereka sendiri, dan ajakan-ajakan kepada umat mereka sendiri untuk tetap meyakini keyakinannya, untuk tetap memperkokoh ataupun memperdalam ibadahnya atau tauhidnya kepada Tuhan mereka masing-masing. Seperti yang kita lihat di yang baru-baru ini, ada di Batam terjadi penyerangan terhadap ustadz. Mungkin saja si pelaku ini adalah orang yang terpapar pemahamannya terhadap apa yang dia lihat di konten-konten di YouTube yang mungkin juga beragama yang berbeda, sehingga dia berusaha untuk menyerang daripada ustadz tersebut, atau juga bisa nanti ustadz-ustadz yang lain, karena kehidupan toleransi kita khususnya dalam beragama di negeri kita akhir ini mencapai titik nadir yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Para sahabatku terindah sekalian, juga masih ingat bahwa ada si MKC yang sedang berada di dalam tahanan pun mendapat perlakuan yang secara fisik penganiayaan, karena pada saat itu dia telah berhasil untuk meluapkan emosi para
pemeluk agama yang dia nistakan melalui YouTube-nya itu secara langsung. Dan dengan keyakinan yang tinggi, para pelaku penganiaya ini melampiaskan kekesalannya kepada orang yang telah menghina negaranya. Khusus daripada MKC ini, konten-konten di YouTube-nya itu memang dia ada unsur kesengajaan untuk mendiskreditkan atau memojokkan atau menistakan agama tertentu, khususnya agama Islam. Karena dia juga dulunya adalah seorang ustadz, dulunya adalah seorang penceramah yang mungkin di akhir-akhir ini dia beralih kepercayaannya, beralih keimanannya dan menyerang balik agama dia terdahulu. Kalau konten-konten kita disengajakan untuk menyerang agama lain atau menyerang agama kita terdahulu, ini sangat nyata sekali bahwa memang dia bersengaja untuk memburuk-burukkan atau menistakan agama tertentu. Jadi reaksi daripada masyarakat itu akan berbeda-beda. Tentu kita tidak bisa, ataupun bahkan negara pun tidak bisa mengawasinya secara detail kepada orang perseorangan di tengah masyarakat. Begitupun yang terjadi kepada Ustadz Yahya Waloni yang juga berpindah akidah, yang sebelumnya adalah Kristen kemudian menjadi Muslim. Ketika dia berceramah meyakinkan kaidah Islamnya dengan dalam tanda kutip juga memburuk-burukkan agama terdahulunya, tapi dengan harapan bisa memperbaikinya orang yang telah salah jalan yang dia rasakan seperti itu. Akan tetapi juga ini telah dilaporkan oleh umat Kristen untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Akan tetapi melalui video ini kita coba sama menjaga toleransi, meskipun ada dua ayat dalam kitab suci Al-Quran, khususnya di sini yang baru saya baca ini, mengajak daripada perang atau anjuran perang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ini adalah perang terhadap sesama bangsa kita. Kita tetap harus menyadari bahwa manusia itu adalah satu dahulunya. Ketika dibedakan dengan keyakinan dalam beragama, bukan berarti kita harus saling membunuh, bukan berarti kita harus menistakan satu ke sama lain. Karena hidup dunia ini hanya sebentar. Untuk apa kita saling berperang? Untuk apa kita saling bunuh-membunuh? Terutama lagi sesama bangsa yang kita oleh Tuhan telah ditakdirkan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang beraneka suku ragam, beraneka ragam suku bangsanya, dan beraneka ragam juga agamanya, beraneka ragam juga warna kulit, dan tentu beraneka ragam juga pendapat-pendapatnya. Terlebih lagi didukung oleh suasana kehidupan politik yang demokratis saat ini. Tentu kita sebagai sebuah bangsa haruslah mempunyai sikap yang dewasa dan harus bisa saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Terhadap kehidupan beragama, terhadap kehidupan bertoleransi antara kita, rakyat Indonesia, harus tetap dijaga. Kita harus mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi di pikiran kita masing-masing, bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dalam agama kita masing-masing dianjurkan untuk menyebarkan syiar-syiar agama kita masing-masing. Akan tetapi pola penyebaran syiar agama kita masing-masing itu ditujukan kepada umat-umat kita saja. Dan kita, ketika kita menyebarkan syiar-syiar agama kita yang diperuntukkan kepada umat kita sendiri, ini tidak boleh ditanggapi secara negatif oleh umat yang lain ketika dia mendengarkan atau tidak sengaja, apakah ketika dia nonton di video dengan sengaja, ketika dia mendengarkan ulasan daripada penyampai agama tersebut di video yang sengaja dia buka, kemudian dia merasa tersinggung. Saya rasa ini suatu sikap yang sangat tidak tepat. Karena Anda yang berkunjung di kanal video tersebut, di kanal YouTube tersebut, kemudian
si penyampai berita keagamaan tersebut kebetulan sedang dalam tanda kutip menista agama kita, kita jangan berpikir bahwa itu tentang suatu penistaan. Akan tetapi itu dia sampaikan untuk umat mereka. Ketika kita berkunjung di kanal YouTube-nya, kita sebagai tamu yang dalam tanda kutip tidak diundang, seharusnya jangan kita bereaksi secara masif. Kan tetapi ketika ada reaksi-reaksi yang berlebihan, itu harus kita tanggapi sebagai tindakan personal, tindakan daripada oknum-oknum rakyat yang emosionalnya sangat tinggi. Untuk itu, untuk menjaga tali silaturahmi kita, keindonesiaan kita yang semakin akrab, yang semakin hangat ke depannya, dan juga toleransi yang semakin meninggi, mari kita saling jaga hati, jaga keimanan kita masing-masing, jaga tali persaudaraan kita, jaga ukhuwah watonia kita, ukhuwah kebangsaan kita yang saling sama-sama mengasihi, yang saling sama-sama menjaga, dan saling sama-sama melindungi satu sama lainnya. Karena ketika bangsa kita bisa diporak-porandakan oleh bangsa kita sendiri, yakinlah bangsa lain akan masuk dengan secara gampangnya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kita telah sama-sama menyaksikan melalui informasi-informasi di televisi ataupun berita-berita lainnya, di online dan sebagainya, bahwa suasana menghangat di kawasan Laut Cina Selatan telah terjadi. Telah dimulai kehangatan tersebut, dalam tanda kutip mungkin akan adanya perang dingin sesi kedua antara Cina, Amerika, Australia, dan juga Inggris. Dan kita sebagai bangsa Indonesia jangan pula berpecah di dalam negeri sendiri, sehingga kita nanti akan gampang terombang-ambing. Mari kita satukan Indonesia dalam visi dan misi kebersamaan. Mari kita rangkul erat, mari kita kokohkan Pancasila kita, mari kita eratkan ukhuwah watonia kita, agar kita bisa menjadi bangsa yang bisa hidup dalam kedamaian, dalam kebinekaan, yang bisa saling mengasihi, saling sayang menyayangi dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.